Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Eh, Puji syukur terpanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih-lebih kesempatan di dalam mengerjakan mata kuliah arsitektur kontemporer. Untuk mempersingkat waktu, dari tugas video presentasi berkaitan dengan arsitek dan karya ini, kami mengangkat bangunan Wisma Dharma Sakti yang berlokasi Jakarta. Sebelum kami menjelaskan dan mempresentasikan bangunan Wisma Dharma ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan profil arsitek daripada perancang yang merancang bangunan Wisma Dharmala yang kami akan presentasikan sebentar. Bangunan Wisma Dharmala Sakti dirancang oleh Paul Martin Rudolph, yang mana beliau adalah seorang arsitek ternama berasal dari negara Amerika Serikat, dan beliau pernah menjadi ketua Departemen Arsitektur di Universitas Yale selama 6 tahun. Beliau ini dalam membuat rancangan-rancangannya, beliau selalu menggunakan beton bertulang dengan dena-dena lantai yang sangat rumit. Jadi setiap apa yang beliau rancang itu semua bentuk daripada dena itu selalu dibuat rumit. Karya-karya yang paling terkenal yang beliau rancang yaitu Boston Government Service Center dan Yale Art Architecture Building. Kemudian beliau juga sering dikategorikan sebagai arsitek bangunan beton brutalis yang rumit secara spasial. Beliau ini adalah salah satu arsitek yang dikenal dengan arsitek modernis yang dianggap sebagai praktisi awal sekolah arsitek di Sarasota. Paul Rudolph ini lahir pada tanggal 23 Oktober 1918 di Elton, Kentucky. Beliau memperoleh gelar sarjana arsitektur di Universitas Auburn, yang waktu itu dikenal sebagai Institut Politeknik Alabama pada tahun 1940. Sering dengan jalannya waktu, kemudian beliau melanjutkan pasca sarjana desain di Harvard dan belajar dengan pendiri Bauhaus, Walter Gropius. Setelah 3 tahun, kemudian ia keluar dan bertugas sebagai perwira cadangan di Angkatan Laut Amerika Serikat di Brooklyn Navy, dan selama itu dia bertugas selama 3 tahun selama Perang Dunia Kedua. Dan selama beliau bertugas, beliau mengerjakan desain dan konstruksi kapal-kapal laut niaga. Kemudian setelah selesai bekerja, ia kemudian melanjutkan studi di Harvard, di mana teman-teman sekelasnya termasuk arsitek-arsitek ternama juga seperti Impey dan Philip Johnson. Berjalannya waktu, pada tahun 1947 Paul Rudolph dianugerahi gelar Master. Demikian profil arsitek secara singkat kami sudah sampaikan bahwa Paul Rudolph inilah yang merancang bangunan Wisma Dharma Sakti yang kami angkat di dalam tugas mata kuliah ini. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saya akan menjelaskan masalah analisis karya daripada gedung Wisma Dharma Sakti. Dari apa yang sudah kami paparkan di dalam penulisan kami ini, bahwa Wisma Dharmala ini termasuk gedung kontemporer, merupakan gedung yang dibuat pada tahun 1986 dengan arsitek Paul Rudolph, di mana Paul Rudolph merancang bangunan ini. Beliau ini terinspirasi dari bentuk atap-atap yang ada di Indonesia yang memiliki overstack, karena merespon faktor
kondisi iklim tropis yang berada di Indonesia. Sehingga desain bangunan Wisma Dharma Sakti ini menerapkan konsep tropis vernakular, di mana Pak Rudolf mengcombine berbagai potensi alam yang tersedia di lingkungan site berada dan memanfaatkan untuk membantu life cycle bangunan. Kita ketahui bersama sebagai bahan bahwa bangunan ini memiliki bangunan 32 lantai dan 3 basement dengan luas total 30.986 meter persegi. Gedung Wisma Dharma ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, merupakan bangunan perkantoran yang menjadi bangunan rental office, bangunan kantor sewa yang menjadi landmark di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Bangunan Gedung Wisma Dharma dimaksudkan sebagai suatu contoh bangunan dengan konsep green arsitektur. Mengapa dikatakan green arsitektur? Karena bangunan ini setiap lantainya memiliki tanaman-tanaman merambat yang diletakkan di dalam overstack beton yang saling bersilang, dan setiap lantainya itu memiliki overstack yang merupakan ciri khas tropis daripada bangunan-bangunan di Indonesia. Kemudian analisis bentuk masa bangunan yang dimiliki oleh bangunan Wisma Dharma ini merupakan bangunan yang mengikuti bentuk kondisi tapak yang ada. Posisi bangunan terletak secara terpusat pada area tengah tapak. Jadi bangunan ini berada di tengah tapak dengan sirkulasi kendaraan memutar dan daerah difungsikan sebagai parkiran. Kemudian bentuk tipologi fungsi ruang. Berdasarkan fungsi gedung yang berada pada Intilan Tower ini atau Wisma Dharma ini terdapat dua macam, antara lain bentuk tipologi ruang yang berfungsi sebagai podium dan memiliki bentuk lebar, memanjang, dan area tengahnya itu terdapat void. Kemudian bentuk tipologi ruang yang berfungsi sebagai area kantor sewa memiliki bentuk yang lebih kompak. Bentuk ini bertujuan agar fleksibilitas kegiatan pengguna di dalam ruangan dapat berjalan dengan baik. Kemudian terkait zoning dan sirkulasi, bahwa bentuk DNA kantor tipikal bangunan Intilan ini atau Wisma Dharma ini menggunakan pengulangan bentuk persegi yang disusun secara aksial dengan titik tengah yang menjadi pusatnya. Jadi ada pusat di tengahnya. Terdapat 3 bentuk dari DNA yang disusun secara selang-seling, mulai dari tipe A, tipe B, dan tipe C. Bentuk pengulangan bentuk dasar DNA ini memberikan kesan kesatuan yang kuat pada fasad bangunan, yang boleh dikatakan merupakan suatu unity atau kesatuan yang kuat di dalam fasad bangunan tersebut. Kemudian lanjut untuk penerapan bentuk arsitektur ini, bentuk bangunan ini diadopsi dari bentuk arsitektur vernakular sebenarnya. Arsitektur vernakular Indonesia, yaitu yang mana menggunakan arsitektur atap berundak khas Pura atau Merudi di Bali. Jadi bentuk atap yang menjadi dasar konsep ini merupakan konsep daripada arsitektur vernakular Indonesia yang ditransformasikan menjadi lebih modern dengan memberi permainan rotasi pada penataan bentuk atap tiap lantai. Sehingga bentuk bangunan juga menjadi lebih dinamis, seperti yang kita lihat pada gambar yang ada. Kemudian analisis bentuk ruang, mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih mendetail karena berkaitan terbatasnya waktu. Cuman dari pola organisasi ruang ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa untuk peletakan lift dan servis ini diletakkan di tengah terpusat. Untuk ruang perkantorannya mengelilingi area lift tersebut. Lanjut untuk pengelompokan ruang seperti yang kami paparkan dalam gambar ini, bahwa ruang servis ini meliputi lift, toilet, dan tangga darurat terletak yang di tengah, dikelilingi oleh ruangan kantor. Kemudian yang lebih mungkin yang penting, masalah hierarki daripada bangunan ini saya akan jelaskan. Mungkin
merupakan ada 3 tingkatan dari hierarki daripada konsep daripada bangunan ini. Pertama, ruang pertama itu bersifat publik, sebab area ini difungsikan sebagai area parkir dan podium dan sebagai area komersial yang dapat diakses oleh semua pengguna bangunan. Kemudian pada tingkatan ruang kedua merupakan area privat yang berfungsi sebagai rental office, ruangan kantor sewa, di mana kantor sewa tersebut terhubung dengan area publik, namun hanya bisa diakses oleh pengguna atau penyewa kantor saja. Kemudian tingkatan ruang ketiga merupakan area service yang menghubungkan dan melayani setiap tingkatan ruang. Sistem perparkiran seperti ini terdapat 2 macam sistem parkir. Parkir terbuka itu yang berada di luar bangunan, kemudian juga parkir tertutup dikhususkan pada daerah basement. Jadi area basement ini diperuntukkan khusus parkir bagi penyewa kantor saja yang pada umumnya beraktivitas lebih lama dalam ruangan. Jadi tidak difungsikan untuk publik. Untuk ruang luar seperti yang gambar yang kami paparkan ini berpengaruh dengan posisi sirkulasi kendaraan pada lingkungan. Jadi sirkulasi kendaraan ini memutar mengelilingi bangunan dengan 2 pintu masuk pada area gedung, yaitu pintu masuk utama main entrance-nya dari arah barat, sedangkan pintu masuk kedua side entrance terletak pada sisi timur bangunan. Kemudian elemen ruang luar untuk membentuk ruang luar gedung Wisma Dharma ini merupakan berupa area parkir dan taman. Jadi dalam posisi untuk elemen ruang luar ini digunakan untuk area parkir dan taman. Kemudian berikut saya akan menjelaskan masalah analisa tampilan daripada bangunan, bahwa seperti yang saya sudah jelaskan tadi, nampak terlihat di gambar bahwa gedung tower ini menggunakan style arsitektur tropis vernakular, bahwa style tersebut diterapkan karena bangunan ini berlokasi di kawasan yang beriklim tropis, dan sehingga diterapkan konsep tersebut bangunan itu dapat merespon iklim dengan baik dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian masalah komposisi masif. Kemudian komposisi masif ini diterapkan pada bentuk atap yang miring dengan dinding tower bangunan tersebut. Jadi atap miring ini pada setiap lantai dibuat sifatnya masif, bertujuan untuk memberi kesan kokoh dan sinergi dengan elemen-elemen penghalang visual agar kegiatan dalam bangunan tidak terlihat secara utuh dari luar bangunan. Kemudian untuk penjelasan komposisi transparan, bahwa pada gedung ini diterapkan dengan mengaplikasikan material kaca pada fasad bangunan. Dengan adanya kaca sebagai komposisi transparan akan berfungsi bagi pengguna agar dapat melihat view lebih bebas keluar bangunan dan sebagai celah masuknya cahaya alami dari sinar matahari. Kemudian untuk komposisi bidang garis dan grafis seperti yang sudah saya jelaskan juga, sudah saling berkaitan, bahwa bangunan ini memiliki komposisi garis pada fasad berupa kolom ekspos di bagian luar fasad. Jadi kolom vertikal memberi kesan kokoh dan formal pada bangunan perkantoran Wisma Dharma ini. Juga memberikan kesan unity dengan komposisi bidang fasad yang ada. Lanjut untuk tekstur yang warna. Kalau masalah tekstur warna ini, warna yang ditekankan ini adalah tekstur warna kasar pada fasad bangunan yang berfungsi sebagai elemen shading untuk melindungi ruangan di dalam bangunan dari sinar matahari langsung dan sebagai area teras. Kemudian analisis sistem bangunan menyangkut berkaitan dengan sistem struktur, bahwa dengan gambar potongan yang kami lihat yang sudah kami tayangkan ini, bahwa menggunakan sistem bangunan ini menggunakan sistem struktur rigid frame yang dikombinasikan dengan core pada bagian sudut bangunan. Jadi pada core bangunan ini difungsikan sebagai penempatan lift yang berjumlah sebanyak 7 buah dan terdapat 2 tangga darurat. Kemudian yang utama mungkin kami jelaskan bahwa terdapat ada 28 kolom beton utama pada gedung yang disusun secara ganda atau berpasangan. Masing-masing kolom memiliki dimensi 1,2 meter.
Kolom-kolom ini secara berpasangan bertujuan agar memperkuat kekakuan dan kekuatan bangunan, dan kolom-kolom ini diletakkan secara simetris mengikuti bentuk denah agar terlihat lebih stabil dan kokoh. Kemudian sistem sirkulasi vertikal, area terdiri dari area lift dan area tangga, begitu juga sistem mekanikal elektrikal, uh, terdiri dari ruang instalasi listrik dan lain sebagainya. Kemudian juga sap air disediakan untuk sistem-sistem penempatan perpipaan baik air bersih dan air kotor disatukan dalam ruang sap. Kemudian untuk dengan desain ini, dengan bangunan yang menonjol, bisa dikatakan cantilever atau overstacknya menggunakan beton, bahwa bangunan ini mempunyai fungsi agar radiasi matahari langsung itu bisa diaplikasikan melalui alternatif menggunakan double facade, kemudian sand shading dan penanaman vegetasi. Kalau untuk gedung Wisma Dharma Sakti ini menggunakan elemen kanopi beton berbentuk segitiga berlapis. Jadi untuk melindungi daripada radiasi matahari ini, gedung Wisma Dharma ini menggunakan elemen kanopi beton yang seperti pada gambar yang kami tayangkan ini, sehingga tidak menimbulkan efek panas pada ruangan. Selain mengaplikasikan kanopi bangunan ini mengaplikasikan peletakan kolom, ada vegetasi di sekeliling sisi kiri dan sisi bangunan, sehingga beton-beton yang dilapisi keramik itu tidak menyerap panas ke dalam bangunan, karena ada vegetasi tanaman merambat yang ditanam mengelilingi daripada overstack beton tersebut. Lanjut untuk pencahayaan buatan seperti biasa pada gedung-gedung yang ada, gitu. Cuman pada bangunan Wisma Dharma ini menggunakan jenis lampu touch light. Begitu juga ruang lobby dan ruang-ruang pada area podium. Kemudian untuk konteks lingkungan, untuk masalah pencapaian sangat mudah karena bangunan berada pada dua sisi jalan utama. Demikian juga untuk masalah untuk lokasi penentukan lahan ini, memang bangunan ini dibuat karena merupakan lokasi pada zona perkantoran di Jakarta Pusat, juga merupakan area pusat bisnis yang biasa disebut dengan financial district pada Jalan Poros Sudirman, Tamrin dan Kuningan. Untuk kepadatan kawasan, memang dalam radius 50 meter dari lokasi gedung Intelligent Tower ini dapat dilihat bahwa kawasan tersebut didominasi dengan bangunan-bangunan yang tinggi, seperti bangunan perkantoran, mall, hotel, plaza, dan juga bangunan Wisma Dharma itu sendiri. Dari uraian apa yang kami jelaskan di atas, bahwa seperti yang terlihat dari fasade bangunan yang ada, bahwa memang bangunan ini betul-betul merupakan suatu bangunan konsep yang mengadopsi bahwa bangunan yang menyesuaikan iklim tropis di Indonesia. Jadi dengan adanya overstack beton ini yang menjurus keluar bangunan, inilah yang merupakan mengadopsi bahwa bangunan ini betul-betul mengambil atau mereduksi konsep arsitektur iklim yang beriklim tropis di Indonesia. Jadi bangunan ini boleh bisa dikatakan bangunan yang berkesesuaian dengan iklim tropis yang berada di Indonesia. Kemudian kesimpulan kami dapat mungkin bisa dibaca, sudah kami tampilkan, bahwa memang disimpulkan bahwa penerapan arsitektur tropis untuk gedung Wisma Dharma ini sangat ditekankan dalam penerapan
pada orientasi rem elemen bangunan sebagai bentuk untuk menghindari radiasi sinar matahari langsung dari arah barat dan arah timur dan dan juga untuk menyaring sinar matahari yang berlebihan dengan penerapan kanopi double VKD dan ada tanaman-tanaman merambat yang berada di dalam di area-area overstack beton-beton pada setiap lantai. Demikian mungkin penjelasan singkat dari kami berkaitan dengan waktu. Kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Demikian juga Ibu dosen dan seluruh teman-teman seangkatan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih.